kita akan menjelaskan mengenai penomoran akun ataupun penamaan akun supaya kita akan lebih mudah paham dalam menyusun laporan keuangan. Baik, sebetulnya tidak ada kekhususan dalam membuat penomoran akun di dalam menyusun laporan keuangan. Namun penomoran akun tersebut harus memudahkan kita bagi yang ingin membuat laporan keuangan, terutama bagi kita yang sedang belajar akuntansi, yang pemula, lebih tepatnya yang pemula begitu ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan, mudah-mudahan dapat memudahkan kita memahami seperti apa seharusnya membuat penomoran akun dan penamaan akun dalam menyusun laporan keuangan. Baik, saya akan memulainya dari sini dulu deh ya. Nah, dari penamaan akunnya ya. Di video yang sebelumnya kita telah membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Di situ ada yang namanya harta atau aset, kemudian ada namanya hutang atau liabilitas, kemudian ada lagi yang namanya ekuitas atau modal. Ada tambahan akun yang lainnya untuk akun nominal. Kalau yang tadi akun real, akun nominalnya ada pendapatan dan beban. Nah, itu akun-akun induk namanya. Nah, sekarang kita buat penomorannya supaya lebih memudahkan ya. Kita tulis dulu sekarang, ini namanya adalah aset. Oke, saya tulis huruf besar saja. Aset, kemudian yang keduanya ada liabilitas atau dulu namanya hutang ya atau kewajiban, kemudian ekuitas atau modal, sekarang ada namanya pendapatan, kemudian ada namanya beban. Nah, ini akun-akun induk ya. Biasanya untuk aset itu kita kasih nomornya adalah 111. Oke. Penomoran sebetulnya ada yang kombinasi huruf dengan angka, ada yang angka saja, ada yang huruf saja. Tapi saya akan mengajarkan yang paling banyak digunakan di dunia praktek. Gitu ya. Jadi kita pakai penomoran dengan angka saja. Ya. Nah, aset itu nomornya 1 ya. Jadi kalau saya tulis dulu kayak gini, aset itu 1, liabilitas itu 2, ekuitas itu 3, pendapatan itu 4, beban itu adalah 5. Jadi begitu dulu ya. Nah, kemudian dari sini kita akan buatkan penjabarannya, anak-anaknya gitu ya. Nah, aset itu harus kita ketahui bahwa aset itu ada yang namanya aset lancar, ada yang namanya aset tidak lancar. Nah, kalau aset lancar itu aset yang usianya di bawah 1 tahun. Jadi kalau aset yang tidak lancar atau aset tetap itu umurnya lebih dari 1 tahun. Untuk pembahasan mengenai aset nanti akan ada video selanjutnya ya. Nah, itu induknya aset 1, maka aset ada anaknya yang tadi aset tidak lancar. Saya kasih kodenya 11. Ini berarti aset lancar gitu. Maka akan ada aset tidak lancar. Aset tidak lancar berarti 1, 2. Aset tidak lancar gitu. Nah, ini kan kita masih di pembagian-pembagiannya. Kalau 1 ini biasa disebutnya induk, kalau ini berarti namanya subnya gitu. Sub dari induk tersebut. Nah, sekarang kita buat akun anaknya. Nah, akun anaknya kita buatkan, makanya ini simpan ke bawah aja dulu dah. Nah, gitu. Akun anaknya apa dari aset lancar? Nah, yang lancar itu yang di bawah 1 tahun itu biasanya adalah terdiri dari kas ya kan, kas yang paling liquid. Kemudian ada piutang. Nah, kemudian ada perlengkapan dan lain-lainnya. Maka penamaannya kalau kas kayak gini, karena kas ini adalah anak dari aset lancar, maka kas di sini induk nomornya adalah 111. Berarti ada 3, 111. Gitu kan? Oke. Piutang 112 karena masih sejajar dengan kas piutang ini, masih anaknya dari aset lancar. Nah, perlengkapan 113. Kalau ada yang lain misal ada persediaan misal
maka persediaan 114. Oke, jadi penomoran seperti itu. Kemudian misalkan di atasnya kayak gini, kok di atasnya cuma 1 enggak 3. Nah, kalau mau seperti ini kita tambahkan 0 aja, 2 0 0 gitu. Kemudian di sini juga kita tambahkan 0. Jadi semuanya 3 digit. Oke. Mudah kan? Oke. Tapi kita lihat dulu apakah di anak-anak akun ini, atau anak-anak akun istilahnya rekening ya, rekening atau akun atau perkiraan. Apakah di sini masih ada anaknya lagi? Gitu pertanyaannya. Kalau masih ada anaknya lagi, maka kita harus buat anaknya lagi. Misalkan kas. Nah, kas kan sebetulnya dengan 111 kas itu udah cukup. Tapi di perusahaan itu kadang-kadang kas itu kan bentuknya ada yang cash on hand, ada yang cash on bank kayak gitu ya. Nah, kalau kas ini ada anaknya lagi, maka kita jangan kayak gini nulisnya. Piutangnya kita simpan dulu ke bawah deh. Jadi kita tidak cukup dengan penomoran 3 nomor. Mungkin harus ada penomoran tambahan lagi, misal menjadi 4 ya. Oke, kas di sini kita tulis aja kas. Nah, biasanya kalau ada anaknya di sini kas disebutnya adalah kas dan setara kas gitu ya namanya. Maka kas dan setara kas itu terdiri dari 1 kas, 2 bank. Itu contohnya aja ya. Maka di sini nomornya bagaimana? Kas 1 1 1 lagi. Nah, harus ada tambahan lagi 1 lagi jadi 4. Jadi kalau ada anaknya seperti ini, ada anaknya lagi gitu ya, punya anak lagi, maka tidak cukup penomoran 3. Jadi lebih baik penomorannya menjadi 4. Makanya di sini kita rubah menjadi 0. Oke, kemudian di sini tambahan lagi 0. Di sini tambahan lagi 0. Kayak gini. Oke. Jadi ada 4 digit. Itu lebih bagus kalau memang kas dan setara kasnya ada anaknya lagi. Nah, sekarang bank gimana? 1 1 1 2 gitu. Piutang. Nah, piutang udah salah nih. Jadi sekarang piutangnya adalah 1 1 1 1120. Nah, 1120. Kemudian perlengkapannya 1130. Nah, persediaannya 1140. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, ini ke bawah kan. Oke. Terus Pak, gimana dong? Kan yang lain itu kan ada 1 2. Kalau ini kan nggak ada. Nah, jadi kayak gini. Kalau di piutang ini tidak ada ke bawahnya lagi, maka piutang ini sudah termasuk ke kategori akun anak gitu ya. Dan jadi tidak akan ada ke bawahnya lagi. Nah, kemudian akun perlengkapan juga anak gitu ya. Kecuali kalau piutang ada anaknya lagi, atau perlengkapan ada anaknya lagi, atau persediaan ada anaknya lagi. Ini kebetulan di sini masih kosong, saya kasih isi aja ya. Misalkan persediaannya, persediaan barang A gitu. Kemudian di bawahnya lagi ada kategori lagi, persediaan barang B gitu ya. Maka di sini saya kasih tulis aja 1141 1142 gitu ya. Nah, aset tidak lancarnya kita tambahkan 02. Begitu. Itu berarti penomorannya seperti itu untuk 4. Dan dalam akuntansi itu penomoran itu banyak ya, bisa 4, bisa 5, ada 3 juga boleh gitu kan, bisa 6 ya, tergantung kebutuhan dari spesifikasi akun yang ada pada perusahaan begitu. Nah, misalkan aset tidak lancarnya kita tambahkan dulu ya. Aset tidak lancar itu kan ada tanah ya, ada gedung, kemudian ada akumulasi penyusutan gedung, kemudian ada kendaraan. Saya kasih contoh aja. Kemudian akumulasi piutang, akumulasi penyusutan kendaraan. Kita kasih nomornya gimana nih? Maka di sini tanah itu 1210, gedung 1220, akumulasinya 1230, kendaraan 1240, akumulasinya 1250. Gitu aja terus. Nah, kemudian
Karena saya ini membuatnya berurutan ya kan, enak banget bukan, kita ada satu dua, kemudian di sini satu dua tiga empat gitu kan, jadinya berurutan. Nah, Anda juga kalau membuat akun itu harus kayak gini, berurutan ya, harus berurutan. Tapi ada kalanya nanti itu ada akun-akun yang asalnya ada jadi tidak ada. Nah, makanya kalau asalnya ada jadi tidak ada, mungkin bisa jadi seperti ini ya. Karena di awal itu perusahaan itu harus membuat nomor akun sebanyak-banyaknya yang dibutuhkan, tapi implementasinya nanti ada akun yang dibuang atau tidak digunakan, maka akan ada akun ataupun nomor akun yang hilang. Maka bisa jadi nanti seperti ini. Misalkan kita kan kas 111 bank 1112, maka misalkan nggak ada bank, misalkan langsung kas aja, maka bisa jadi seperti ini, ya kan? 111 tapi di bawahnya ada 1120, itu bisa terjadi ketika perusahaan sudah berjalan ya. Tapi kalau ketika perusahaan itu baru berdiri, maka lebih baik diurutkan dulu secara berurutan dengan penomoran yang berurutan sebaik-baiknya. Makanya membuat nomor akun itu bagi perusahaan yang pemula, maka buat sebanyak-banyaknya yang dibutuhkan, sehingga ketika nanti dibutuhkan akun tersebut, maka nomornya sudah ada dan itu akan lebih memudahkan. Begitu ya. Oke, ini saya masih penasaran ya. Ini kita ke liabilitasnya. Nanti Anda belajar sendiri untuk melanjutkan ke nomor 3, nomor 4, nomor 5. Karena pada dasarnya akan seperti itu terus ya. Sekarang liabilitas. Karena di sini 4 digit, maka kita 4 lagi di sini. 2000 gitu ya. Kemudian liabilitas jangka pendek dulu ya. Liabilitas jangka pendek. Kemudian ada liabilitas jangka panjang, kita simpan aja di bawah dulu ya, liabilitas jangka panjang gitu. Nah, nanti pasti ada kan. Coba ya, liabilitas jangka panjang gimana nih? Pasti 200 gitu kan? Karena di sini 2100 gitu. Liabilitas jangka pendek contohnya utang usaha atau utang dagang. Kemudian utang gaji. Kemudian utang pajak, kayak gitu ya. Utang usaha berarti 2110, utang gaji 2120, utang pajak 2130. Nah, misalkan utang pajaknya terbagi menjadi dua, satu utang PPH, yang kedua utang PPN. Maka ini anak dari utang pajak. Berarti 2132 kayak gitu. Sekarang ini kita ke ataskan aja, bukan kayak gitu. Jadi insya Allah ini akan memudahkan kita untuk membuat penomoran dan penamaan akunnya. Ke bawahnya silahkan Anda lanjutkan kembali sampai belajar sampai dengan nomor 5 akun beban. Insya Allah kalau kalian sudah bisa ini, maka akan memudahkan untuk kedepannya lagi. Untuk nanti kita akan belajar membuat jurnal, makanya kalian ikut aja di sesi atau video-video selanjutnya ya. Oke, saya kira gitu. Supaya tidak berlama-lama, video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk yang mau belajar akuntansi dasar. Silakan like dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang terus, dan saya juga akan membuat konten-konten di bidang akuntansi untuk kalian yang mau belajar akuntansi dasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.